Ada yang lebih hebat dari dia, ada yang lebih dahsyat dari dia. Itulah Allah. Akhirnya dia merasa bertuhan, dia makhluk, ada khalik. Rupanya orang yang paling tinggi jabatannya presiden, paling tinggi pangkatnya jenderal, ada yang lebih tinggi lagi. Itulah dia yang kita sebut 5. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau engkau penguasa, lahul mulku, dia yang punya kekuasaan. Kalau kau dipuji-puji orang, walahul hamdu, dia yang punya pujian. Kalau engkau hidup, kau bukan hidup, kau dihidupkan. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Dan kau bisa saja mati. Yumit, kau dimatikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Subuh diulang 3 kali, zuhur 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, asar 3 kali. 3 kali 5, 15 kali kita ulang. 5 itu diulang 3 kali, 15 kali sehari semalam. Tapi banyak orang Islam tak ingat. Kenapa tak ingat? Karena waktu mengucapkannya itu tak direnungkannya yang 5 itu. Kalau direnungkan itu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak orang tak ingat itu. Qadir, qadir, tak ingat dia. Ibu tadi waktu mengucapkan qadir itu, kenapa kuat qadir? Nama laki aku qadir. Jadi puncak dari kekuasaan, puncak dari pangkat jabatan, puncak dari harta, membangun masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebelum mati bisa bangun masjid. Aku tak bisa Pak Ustadz, saya tak ada jabatan Pak Ustadz, saya tak orang kaya Pak Ustadz. Doakan anak kita, ya Allah, jadikan anakku ini soleh, dan sebelum dia mati dia bangun masjid. Begitu mendoakan anak. Doakan cita-cita itu tinggi. Orang sekarang enggak mendoakan anak, ya Allah lulus dari PNS. PNS itu bagus, mantap, saya PNS, saya 11 tahun saya PNS. Tapi kalau untuk bangun masjid susah. Coba doakan dia menjadi orang yang hebat. Kalau bangun masjid, kalau PNS paling tidak kepala dinas atau sekda, jabatan-jabatan tinggi. Tapi kalau dia bisnismen, pengusaha, maka insya Allah jangan mati sebelum bangun masjid. Boleh ditulis di buku harian, boleh juga untuk update status hari. Jangan mati sebelum bangun masjid. Alhamdulillah, masjid kita cantik dan indah. Kepada Bapak Ibu jamaah, sahabat, kawan dimanapun berada, kalau datang ke Pulauan Riau, mampir di Pulau Kundur, singgah di Masjid Hijr Ismail, walaupun bentuknya tidak melengkung. Hijr Ismail kan melengkung letter U, dia tak melengkung, tetap peta 4. Tapi masjid ini cantik luar biasa, ukiran-ukirannya. Kalau sholat di Masjid Hijr Ismail ini, tolong matanya itu fokus ke tempat sujud, jangan menengok ke muka. Kalau menengok ke muka, bunga apa gitu kan. Cantik. Apa gunanya masjid itu diukir cantik-cantik? Cobalah tengok Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ukirannya itu Allahu Akbar. Cobalah tengok pintu Ka'bah itu ukirannya, supaya manusia merasa ta'zim, takjub kepada ciptaan Allah. Itu gunanya. Makanya menengok kaligrafi yang cantik, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Ini yang membuat nih manusia apa jin ini? Aku rasanya saya tak sanggup tangan. Itu gunanya itu. Nah, jadi buatlah masjid secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya, kaligrafinya, semuanya, sehingga membuat orang ta'zim. Ujung-ujungnya adalah mengagungkan, memuliakan Allah Akbar. Yang keluar dari mulutnya adalah Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Puncaknya adalah La haula wala quwata illa billah. Saya kadang di beberapa masjid tak nyaman saya ceramah. Kenapa tak nyaman ceramah? Suara kipas angin berair pula itu. Tapi di masjid Hijr Ismail ini tenang kita. Kenapa? Tak ada kipas.
pakai AC. AC. Ada juga saya ceramah di beberapa masjid, AC-nya ada tapi tak hidup. Hijr Ismail hidup, sejuk, kita tenang, kita. Mudah-mudahan masjid-masjid lain datang kemari studi banding, belajar, meniru, tiru, bawa pulang, buat. Tiru, bawa pulang, buat. Jadi orang datang kemari menjadi inspirasi. Tiru, bawa pulang, buat. Ini perlu ditiru nih pintu belakang. Supaya apa dibuat pintu belakang nih? Supaya ustadz tidak membelah jamaah, memijak tangan orang tua tak boleh berdiri. Masuk ustadz, semua orang berdiri. Orang tua masa disuruh berdiri? Itu maka dibuat pintu belakang. Kalau sedang tausiah tuh macam merenung, ustadz, apa yang dipikirkan ustadz nih? Yang saya pikirkan, gimana keluar dari masjid ini nanti? Membelah jamaah nih. Zolim itu aniaya, memijak-mijak orang, melangkahi bahu orang. Ini bagus, buatkan pintu belakang. Sehingga nanti ketika bapak semua sedang sholat, saya pun diam-diam pulang saya. Nah, jadi arsitektur bangunan bagus. Ketika Sultan Melayu Delhi sedang berkuasa, dan untuk Pulau Sumatera ini disitulah puncaknya. Kenapa? Karena tanah paling subur, Belanda membangun perkebunan tembakau untuk buat cerutu di Eropa. Daunnya tak boleh berlubang. Namanya tembakau Delhi. Paling enak di dunia, kata penikmat tembakau. Itulah dibuat rel kereta api. Didatangkanlah kuli-kuli dari berbagai macam negara. Itu maka di kota itu ada kota pecinan yang isinya orang-orang dari Tiongkok. Dan ada kampung keling, sekarang berubah menjadi kampung madras. Maka sultan yang paling hebat waktu itu namanya Sultan Harun Ar-Rasyid membangun masjid 1.000.000 sak semen, namanya Masjid Al-Masun. Al-Masun artinya dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangunnya istana, namanya Istana Al-Maimun. Istananya cuman 300.000 sak, tapi untuk masjid dibuat 1.000.000. Supaya apa? Supaya nanti kalau ditanya Allah waktu mati menghadap Allah, kau raja, iya, apa kau buatkan untuk rumahku? Dia bisa menjawab, untuk rumahmu 1.000.000, untuk rumah aku 300.000 aja ya Allah. Cobalah kita perhatikan sekarang di stasiun kereta api, di stasiun bis, di kantor-kantor, kantor direktur wangi harum semerbak. Masuk ke tempat musola masjid, sujud kita tak bernapas imam itu sujud. Kenapa? Sajadah bau hantu. Mana penghormatan kita terhadap rumah Allah? Tapi Masjid Hijr Ismail, cobalah tengok karpetnya tebal, wangi harum semerbak. Saya di beberapa masjid pernah juga diundang ceramah masjid. Begitu saya tegak di masjid, hilang jari saya, tenggelam di karpet. Saking tebalnya bulu karpet. Sebelum ceramah datang ketua masjid berbisik, Ustaz, tolong penggalangan dana, karpet masih utang. Tapi Masjid Hijr Ismail tak ada. Nah, ini perlu kita ambil hikmah. Mudah-mudahan motivasi anak-anak muda ini, dia berpikir aku mesti jadi pemimpin, aku mesti jadi orang kaya, aku mesti jenderal, sehingga gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak di bumi. Ini banyak sekarang anak-anak muda ini cita-cita setinggi di langit, kaki tak menginjak di bumi. Yang tak menginjak bumi itu hantu. Apa maksud kaki injak di bumi? Balik ke kampung halaman, bangun kampung halaman, supaya ada kesannya kita sukses. Untuk apa sukses di kampung orang? Sekarang standar orang kalau sukses itu, oh si Anu sukses merantau sukses. Apa standar dia sukses? Hari raya pulang bawa mobil, walaupun kredit. Berlomba-lomba kalau udah mau masuk bulan Ramadan membawa mobil kredit. Ujung-ujungnya tak sanggup juga kredit, rental. Ini bukan standar sukses. Standar sukses, bangun pulang ke kampung halaman, bangun masjid, bebaskan tanah. Alhamdulillah,
masjidnya sudah ada, pembebasan tanah sampai 2 hektar, cantik pula di tepi laut, sehingga semua nelayan yang lalu lalang menengok, orang datang kunjungan wisata religi. Tapi masjid zaman Nabi tidak hanya sekedar tempat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nabi juga di masjid selesai sholat menyampaikan hadis. Cakap Nabi, perbuatan Nabi, pesan Nabi, itu disebut dengan hadis. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. 5 isi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cikal bakal lembaga pendidikan berawal dari masjid. Masjid tertua di Mesir namanya Masjid Amr bin As, dibangun oleh sahabat Nabi namanya Amr bin As, dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab. Amr, pergi kau ke Afrika Utara, Islamkan mereka. Datang Amr bin As, naik kapal, menyeberang Laut Merah sampai ke Afrika Utara. Sampai di sana dia bangun masjid tertua. Itulah dia Masjid Amr bin As. Imam Syafi'i mengajar di masjid itu. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita nanti bisa umroh dan singgah di Masjid Amr bin As Mesir. Ongkos tanggung masing-masing. Sahabat Nabi bangun masjid, umurnya lebih dari 1000 tahun, mengalir pahalanya kepada yang mewakafkan tanah, yang membangun, yang mengajar sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di Afrika Utara habis Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Di Maroko itu negara terakhir sebelum menyeberang Samudra Atlantik masuk ke Eropa. Ada masjid paling tua namanya Masjid Qarawiyyin. Sekarang jadi universitas. Universitas tertua di dunia namanya Universitas Qarawiyyin. Berawal dari masjid. Universitas Qarawiyyin, dari Masjid Qarawiyyin. Di Tunisia ada namanya Masjid Zaitunah, jadi universitas. Universitas Zaitunah. Di Mesir ada masjid namanya Masjid Al-Azhar, jadi universitas. Universitas Al-Azhar. Katanya Al-Azhar paling tua Pak Ustadz. Iya, karena yang ceramah itu alumni Azhar. Dibilangnya Azhar paling tua, padahal ada yang lebih tua lagi, Qarawiyyin. Qarawiyyin, Zaitunah, Al-Azhar, semua berawal dari masjid. Maka mesti ada lembaga pendidikan. Apakah Masjid Hijr Ismail ada lembaga pendidikannya? Alhamdulillah, ada lembaga tahfiz Quran. Di Jawa orang tak penting ijazah, makanya banyak pondok pesantren tak ada ijazahnya. Ada pondok pesantren umurnya 300 tahun tidak ada ijazah. Tidak ada ijazah sanawiyah, tidak ada ijazah PDF, tidak ada ijazah muadalah, tidak ada ijazah SMP. Jadi waktu kita tanya kiainya, Pak Kiai, ya pondok ini tidak ada ijazahnya, tidak ada. Di sini orang datang baca Quran, hafal Quran, baca kitab, pulang. Kenapa tak ngurus ijazah? Karena kalau ngurus ijazah barokahnya hilang. Pondoknya masih hidup saya sekarang. Sumatera tak bisa. Di tempat kita pertama kali yang ditanya orang, kalau tamat dari sini apa ijazahnya? Jadi kita mau tak mau ikutlah selera orang Sumatera. Kalau kita buat ikut macam pondok di Jawa, tak ada orang mendaftar. Maka buatkan formal. TK. Ditanya orang, kalau anak saya tamat TK ini ada ijazahnya? Ada. Dari mana? Diknas TK. Tak usah muluk-muluk. Tamat TK hafal juz amma. Supaya apa? Supaya anak TK ini jangan asik menyanyi. Topi saya bulat, asik bulat dia. Menyanyi ini merusak akal pikiran. Karena nyanyi ini masuk ke otak, maka dia merusak hafalan. Makanya guru-guru dulu merubah syair jadi nyanyi, supaya nyanyi itu masuk ke kepala. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Dinyanyikan itu supaya masuk ke kepala. Begitu juga dengan tuan imam kita tadi, dilantunkan ayat Quran itu supaya menggema dia di kepala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan menyanyi, tapi ayat tuh yang dilantunkan supaya masuk di kepala. Karena kalau nyanyi itu nanti waktu mau tidur, bangun tidur, terngiang dia di kepala, merusak yang lain. Makanya ulama kita pandai, sholawat tuh dinyanyikan, zikir dinyanyikan, subhanallah walhamdulillah, supaya apa? Supaya terngiang di kepala. Karena kalau dibaca lurus-lurus saja tak terngiang, teringat. Di alam bawah sadar kita masuk dia ke kepala. Makanya syair-syair itu dilantunkan dengan irama, dinyanyikan. Supaya apa? Supaya nyanyi tak masuk, lagu tak masuk ke kepala. TK, SD, SMP berasrama. Saya senang sekali datang ke Pulau Kundur ini. Kenapa? Tinggalnya di asrama. Rasa santri malam ini. Ustadz nanti ceramah tinggalnya di hotel. Kita ustadz mau ceramah subuh, pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, tinggal di hotel. Malam Ahad, malam libur, macam-macam lah di hotel. Keluar dari hotel, masuk di lift, macam-macam ditengok di lift tuh. Ada yang kain belum selesai dijahit, ada resleting putus, mau tak ditengok takut salah picit lift, mau ditengok takut berdosa. Tapi kalau coba kalau masjid-masjid macam masjid Hijr Ismail semuanya ada kamar khusus untuk ustadz, tenanglah ustadz ceramah. Istri-istri ustadz pun kalau bertanya, abang di mana? Aku tinggal di samping masjid, kan tenang dia. Abang di mana? Aku di hotel gitu. Nah, ini perlu orang studi banding datang ke masjid Hijr Ismail ini untuk menengok di mana lokasi membangun masjid. Lokasi mesti strategis, cantik. Di mana tempat asrama, bagus. Kelas-kelasnya di mana? Tanah kosong udah ada. Cuman banyak juga orang cemas, siapa lah yang akan membangun tanah kosong ini nanti? Pak Bupati udah habis 2 periode. Jadi Pak Bupati ini mesti jadi gubernur. Saya sebetulnya mancing aja ini. Dari bunyi aminnya macam tak yakin orang. Bukan tak yakin, orang tawaduk itu memang begitu. Dia dalam hati aja. Gitu dia. Amin ya Rabbal. Dilanjutkan oleh orang-orang yang cinta ke masjid, insyaallah. Bang Harbi Selamat Hud, doktor, dosen. Dari mana? Dari Pulau Kundur. Apa gunanya sukses di Batam? Pulanglah ke Pulau Kundur nih, bangun Pulau Kundur ini. Betul Bapak Ibu? Betul kata orang nih Bang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Berutang nama kita kalau kita tak bangun ini. Berutang kita. Tanahnya udah bebas, masjidnya udah ada, asrama sudah ada. Tinggal membangun kelas TK, SD, SMP, SMA, boarding, berasrama. Anak-anak sekarang tidak bisa di rumah. Saya tidak bisa membiarkan anak SMP, SMA di rumah. Anak keponakan tak boleh di rumah. Serahkan ke pondok. Kenapa? Handphone, laptop, komputer, parabola, TV. 5 ini tak bisa kita jaga. Ini saya pergi nih. 5 hari, 3 hari, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad pulang. Siapa mengontrol anak-anak? Tak bisa. Makanya anak-anak yang paling selamat tinggal di pondok pesantren. Daftarkan segera anak Anda Islamic Boarding School di Pulau Kundur, samping Masjid Hijr Ismail. Ini yang paling hebat. Sekolahnya belum ada, sudah ada iklannya. Bayangkan Bapak Ibu. Orang sibuk mau mengiklankan sekolah, sekolah udah ada, bingung mau mencari bintang iklan. Ini belum ada lagi sekolahnya, udah ada iklannya. Nanti saya berpikir 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun akan datang, begitu sekolah berdiri, bingung pengurus. Cemana kita mau mengiklankan sekolah? Cari ceramah Ustaz Somad dulu. Mau ditelepon Ustaz tuh mau minta iklan, dia udah mati pula.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpikir kita untuk 20-30 tahun akan datang. Ini Pulau Kundur letak strategis. Sijori, Simpang 3, Singapura, Johor, Kepulauan Riau. Dari sejak zaman penjajahan Portugis sampai sekarang. Siapa yang datang ke pulau-pulau yang cantik segitiga ini? Karena ini adalah penyeberangan Selat Malaka. Kenapa orang datang kemari? Karena ini tempat strategis luar biasa. Datang Portugis, datang Jepang, datang Belanda, datang Inggris, mereka bagi-bagi. Inggris kau naik ke atas, itulah dia jadi Malaysia. Belanda kau turun ke bawah, inilah dia jadi Indonesia. Portugis kau pergi ke timur, pergi orang itu ke Tidore dan Ternate. Portugis apa Portugal Pak Ustaz? Nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Jadi Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Kenapa orang itu dulu mau datang kemari? Karena ini negeri yang diberkahi, tempat lalu lalang, tempat lalu lintas laut. Sampailah hari ini, sampai khawatir orang karena Cina akan merebut Natuna. Tentara pun diturunkan, pangkalan pun dibangun, bala tentara TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Dari sejak zaman penjajahan dulu sampai sekarang. Beruntunglah Bapak Ibu yang dilahirkan di Pulau Kundur ini, kita jaga nih ke depan. Apapun yang datang kemari tak usah khawatir. Kenapa? Bentengnya sudah ada. Insya Allah anak-anak kita tetap ahlus sunnah wal jamaah, tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah dia belajar akidah ahlus sunnah sifat 20. Jangan khawatir Wahabi, jangan khawatir Syiah, jangan khawatir Mu'tazilah, jangan khawatir Jabriyah, jangan khawatir Qadariyah, jangan khawatir sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik. Banyak aliran-aliran sekarang, macam-macam aliran. Tiba-tiba hari raya, nah, kenapa hari raya belum diumumkan pemerintah? Udah ku telepon Tuhan. Macam-macam aliran. Itu anak-anak kita diajarkan wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Fikihnya bermazhab, mazhab Syafi'i. Cari di pondok-pondok salafiyah yang dicari dia memang spesialis dalam bidang fikih mazhab Syafi'i. Dari mulai kitab yang kecil Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, naik ke atas I'anatul Talibin. Nah itu. Jadi asal bisa dia baca kitab. Hafal Quran dulu. SMP. Kenapa ambil ijazah SMP? Mata pelajarannya tak terlalu banyak. Jadi anak ini SMP. Oh kalau gitu tak usah SMP Pak Ustadz, paket aja. Paket ini. Ya kalau dia nanti cuma jadi Ustadz Somad, paket tak masalah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Rupanya anak ini berprestasi, badannya sehat, tingginya 170, mau masuk dia tentara, hafal Quran. Pas mau masuk tentara ditanya sama Pak TNI, mana ijazahnya? Paket, tak diterima. Apa tak menangis leleh air mata? Jangan paket, buatkan formal SMP. SMP pelajaran tak banyak, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Cukup. Berapa jam cukup? Waktu yang penuh dari mulai pagi, siang, malam ngapal Quran. Jam 3 malam anak-anak udah bangun. Ustadz-ustadz disiapkan pistol air menembak wajah anak bangun tidur. Bangun, 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 bangun. Bangun malam, mandi. Pak Ustadz kami susah buat pondok di kota nih Pak Ustadz. Anak-anak kalau mau renang satu kepala 100.000 di kolam renang. Tapi kalau di sini buat pondok tak pusing memikirkan kolam renang. Bangun tidur kecampang. Renang gratis, satu hari berendam situ. Nah, diikat pinggangnya supaya jangan dilarikan hiu.
badannya sehat, otaknya cerdas. Anak menghafal Quran tak bisa di dalam kurung di gedung, tak bisa. Stres dia, suntuk, panas otaknya. Tapi kalau dia di sini lapang, naik dia ke atas, menghafal tuh dengan suara kuat. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Naik dia ke atas atap, menengok alam yang luas. Lapanglah kepala dia. Tempat lo strategis, cantik. Di mana anakku menghafal Quran? Anakku menghafal Quran di Pulau Kundur. Kalau ingin hafal Quran, kalau tuan berkawan-kawan, berkawan sampai tidur. Kalau ingin anak hafal Quran, kirimlah ke Pulau Kundur. Pantunnya sudah ada, pondoknya belum ada. Hebat itu. Baik-baik dimuliakan Allah SWT. Siapa yang membimbing anak kami ini hafal Quran? Imam tadi. Saya selama saya pengajian, baru inilah berjumpa imam paling tenang. Biasanya imam tuh mau cepat-cepat aja, takut hafalannya hilang. Alhamdulillah, tenang dia membaca, tenang, slow. Jadi anak-anak kita datang dikirim hafal Quran. Taman SMP hafal Quran. Kelas 1 10 juz, kelas 2 10 juz, kelas 3 10 juz. Atam. Anak saya ini Pak Ustadz sudah hafal 30 juz. Tapi kata orang, untuk apalah hafal Quran kalau tak bisa baca kitab? Di manalah saya teruskan ya? Jangan bawa keluar. Lanjutkan tetap di Hijr Ismail. Jangan pindah ke Multazam. Jangan pindah ke Rukun Yamani. Jangan pindah ke Hajar Aswad. Tetap di Hijr Ismail. Lanjutkan, apa maksudnya? Baca kitab, naik. Kalau bisa untuk tingkat atasnya aliyah. Kenapa tak SMA? Karena kalau SMA tak bisa, nanti dia pergi melanjutkan ke Timur Tengah. Ijazah SMA tak laku. Tapi kalau ijazah aliyah diakui di seluruh dunia. Bisa dia ke Maroko, bisa dia ke Makkah, bisa dia ke Mesir, bisa dia ke Yaman. Karena ijazah aliyah muadalah, diakui, diterjemah ke bahasa. Kalau mau masuk tentara, polisi, bisa juga. Tapi kalau ijazah SMA, polisi, tentara, hakim, IPDN bisa. Tapi kalau dia mau ke Timur Tengah, susah. Apakah ijazah aliyah? Nah, belajar baca kitab dia, sehingga nanti hafal dia Quran, hadis, tafsir, fikih, akidah, usul fikih, habis tamat. 6 tahun selesai. Selamat dari narkoba, selamat LGBT, selamat dari internet, selamat dari handphone, selamat dari parabola, selamat dari drama Korea. Tamat anak kita. Aku tak maulah Pak Ustadz anakku ini tamat pondok hafal Quran, nanti jadi apa dia? Ini kalau ada orang Pulau Kundur masih berpikiran begini, ini belum update informasi. Sekarang ada penerimaan tentara khusus jalur hafal Quran. Saya yang mengiklankannya di Instagram. Kawan saya ngirim, Mat, tolong kirimkan iklan penerimaan tentara khusus. Ada. Sekarang saya jumpa polisi santri. Saya ini polisi santri Pak Ustadz. Apa maksudnya Pak Polisi? Khusus penerimaan santri. Fakultas kedokteran yang paling banyak dapat beasiswa dari fakultas kedokteran, anak penghafal Quran. Kenapa? Hafal Quran, beasiswa khusus. Dokter hafal Quran, hakim hafal Quran, polisi hafal Quran, tentara hafal Quran. Coba robah pola pikir kita. Orang-orang tua dulu berpikir, kau jangan jadi polisi, nanti makan haram. Kau jangan jadi hakim, makan haram. Kau jangan tentara, makan haram. Kau jangan jadi PNS, makan haram. Habislah diambil orang. 10-20 tahun tentara diambil orang, polisi diambil orang, hakim diambil orang. Kita mengangok. Bekali dia dengan Al-Quran. Hebatkan baca kitabnya, hebatkan akidahnya, hebatkan zikirnya. Bertarung dia di situ. Islam ini dihormati orang, disanjung, ditakuti orang karena punya kekuasaan. Kenapa orang Melayu itu Islam? Asal Melayu pasti Islam. Melayu Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya. Minangkabau Islam. Asal sebut Minangkabau Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal. Kenapa asal Melayu Islam?
Karena semua raja-raja Melayu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu maka orang Melayu Islam. Bahkan orang yang dalam hutan kalau dia masuk Islam berubah jadi Melayu. Dia dah jadi Melayu dah. Maksudnya itu apa? Udah masuk Islam. Begitulah hebatnya. Kata sosiolog muslim namanya Ibnu Khaldun. Kata Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu mengikut agama raja-rajanya. Raja-raja itu Islam. Diangkatnya mufti untuk mengurus masalah agama karena dia paham, dia tak mengerti agama, dia mengerti pemerintahan, tata negara. Tapi untuk urusan agama dikasih pada tuk mufti. Itu maka ada dua dalam Kesultanan Melayu. Mengurus kerajaan namanya sultan, mengurus agama namanya mufti. Mufti kerajaan Melayu Indragiri sadar, aku ini tak alim dalam bidang agama. Yang alim waktu itu dalam bidang agama namanya Syekh Abdurrahman Siddiq, cicit dari Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menulis kitab Sabilal Muhtadin, Perukunan Melayu. Perukunan Melayu itu saripati daripada Sabilal Muhtadin, tebal untuk tipis. Orang-orang Melayu semua belajar sholat sifat 20 dari Perukunan Melayu, fardu kifayah. Itu 20 tahun jadi mufti kerajaan Melayu Indragiri. Bumi Melayu ini kesultanan Melayu. Dari mulai Kesultanan Melayu Riau Lingga, Kesultanan Siak Sri Indrapura, Kesultanan Pelalawan, Kesultanan Indragiri. Naik ke atas Johor, naik ke atas Terengganu, naik ke atas Malaka. Yang paling tua di antara semuanya, yang paling tua adalah Kesultanan Malaka. Sebelum Malaka ada yang lebih tua lagi. Ada yang lebih tua lagi dari Kesultanan Malaka, namanya Kesultanan Tumasik. Sebelum Tumasik ada yang lebih tua lagi, Kesultanan Kerajaan belum Islam Sriwijaya. Tumbang Sriwijaya, Pulau Sumatera, Palembang sekarang, menyeberang ke Tumasik. Hancur Tumasik, Singapura sekarang. Dulu Tumasik itu namanya. Dari Tumasik naik dia ke atas Malaka. Tahun 1500 abad ke-15 Sultan Malaka dikejar-kejar Portugis. Kemana dia lari? Lari ke Bintan. Karena Bintanlah yang paling hebat angkatan lautnya. Kesultanan Malaka minta perlindungan ke Bintan. Luar biasa waktu itu. Sampai di Bintan pun dikejar juga. Lari ke Kesultanan Kampar. Meninggal di tepi Sungai Kampar. Habis Kesultanan Malaka, muncul Kesultanan baru, Kesultanan Johor. Salah satu daripada kerabat Sultan Johor menyeberang ke Sumatera. Tahun 1723 itulah dia berdiri Kesultanan Siak Sri Indrapura. Ini serumpun Melayu semua. Baru ada Indonesia, ada Malaysia setelah datang penjajah kafir laknatullah alaihim ajmain, Belanda dan Inggris. Inggris inilah yang mengasihkan tanah. Ambillah tanah nih, kata Inggris. Ambillah tanah nih, ambil. Dia mengasihkan tanah itu kepada Yahudi. Yahudi datang ke Sultan Abdul Hamid Turki, mau minta tanah Palestina. Sultan Abdul Hamid, ini kami bawa satu tas duit emas, tolong kasihkan Palestina itu untuk kami, kata orang Israel. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Tidak. Menetes darah syuhada untuk menyelamatkan Palestina. Darah syuhada tak layak dibayar dengan emas. Akhirnya mereka gulingkan tahun 1924. Siapa yang mencaplok Palestina? Inggris. Inggrislah yang mengambil Palestina, habis itu diserahkannya ke Israel. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Mereka lah yang mencabik-cabik negeri Melayu ini sehingga hancur berkeping-keping. Sekarang kita tinggal mendapat keping-kepingnya aja lagi. Anak-anak cucu kita mesti disadarkan ini. Bukan maksud saya setelah ini kita pulang bawa perang panjang mencari kedutaan Inggris, datang turis-turis Inggris kita pancung kepalanya, bukan itu maksudnya. Supaya kita sadar, jangan sampai kita dibodoh-bodohi orang.
Orang mengatakan kita dijajah 350 tahun karena nenek moyang kita bodoh tinggal di pokok kelapa. Punya istana mereka, punya negara mereka, ada menteri-menterinya, dihormati, berdaulat. Jadi kita pun sekarang sudah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, belajar, berprestasi melalui apa? Pendidikan. Kenapa pendidikannya mesti samping masjid? Supaya anak-anak tidak sekuler, tidak liberal. 5 waktu tetap sholat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah. Orang kalau datang kemari bingung dia, ini siapa yang sholat kemari? Jin Iprit aja yang sholat kemari gitu. Karena pikiran dia masyarakatnya mana. Kalau saya berpikir lain. Justru makin begini makin tenang anak-anak belajar di pondok, dan tidak akan pernah kosong. Kenapa? Anaknya belajar, wali murid berdatangan. Kalau berprestasi dimanapun didatangi orang, di dalam pelimbahan, dalam paret, kalau intan dicari orang, walaupun di dalam etalase kaca, di toko, di mall dicampakkan orang kalau kaca. Tapi kalau memang intan, dimanapun dicari orang. Letak kita strategis. Orang Johor, orang Brunei, orang Terengganu akan mengirimkan anaknya ke Pulau Kundur kalau memang terdengar prestasi dari tempat kita. Masuk akal tak yang saya cakapkan ini? Berdatangan orang Pekanbaru, orang Aceh, orang Sumatera Utara, mendaftarkan anaknya tahfiz Quran. Bangkit ekonomi, dagang, bisnis, jualan, ramai orang berdatangan. Dengan apa? Barokah Al-Quran. Allahumma arhamna bil. Yang paling susah itu pembebasan tanah. Tanah udah bebas. Paling susah itu bangun masjid. Masjid udah ada, bebas, tanah sudah ada. Tinggal lagi membangunkan kelas. Mana orang-orang Pulau Kundur, orang Melayu, orang Kepri yang kaya-kaya datang kemari. Saya mau ngasih kelas Pak Ustadz, dengan syaratnya kelasnya mesti nama saya. Apalah payahnya? Kasih nama dia. Kasih nama. Nah, kalau perlu nama kau, nama bini kau, nama mertua kau, nama anak kau, nah, sebaris nih kau semua. Siapa nama kau? Hang tua. Buat kelas hang tua. Nah, siapa lagi nama bini kau? Nah, siapa namanya? Nah, Aminah. Buat Aminah. Buat hang tua, Aminah. Anak berapa? Hang jebat, hang lekir, hang kesturi. Buat semua. Sebaris itu dia semua, keluarga semua. Yang penting buatkan kelas. Apalah susahnya itu? Supaya apa? Supaya orang kaya bukan karena rumahnya besar, orang kaya bukan karena mobilnya mahal, tapi kenapa? Meninggalkan sesuatu. Apa pentingnya bagi Ustadz Somad? Berdirilah di sini Islamic Center, lengkap dengan lembaga pendidikan, laboratoriumnya, sampai sekolah tahfiz Quran, sampai institut tahfiz Quran, belajar qiraat. Apa untungnya bagi Ustadz Abdul Somad? Tak ada. Saya tidak jadi apa-apa di sini. Bukan berarti setelah saya ini lalu saya datang ke Pak Bupati, Gubernur, angkat saya jadi direkturnya. Saya cuma mau, kalau istilah orang Melayu, menumpang tua. Ini tanah nih betua. Ini orang Pulau Kundur yang betua. Terus Ustaz dapat apa? Dapat amal jariah. Sedikit banyak mengajak orang, mendapat amal jariah, mengalir, diingat orang. Kenapa kau bangun kelas ini? Kenapa kau lanjutkan pembangunan asrama ini? Kenapa kau teruskan lembaga ini? Dulu kami dengar ceramah Ustaz Somad, kami teruskan. Sikit banyaknya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa menunjukkan yang baik-baik, dia dapat pahala macam orang yang melakukannya. Bisa berbuat baik, buat baik. Tak bisa buat baik, berpikir baik. Tak bisa berpikir baik, bercakap baik. Tak bisa juga buat baik, dorong orang buat baik. Sudahlah tak bisa buat baik, mengacau, merusak yang baik. Membebaskan tanah tidak, membangun masjid tidak, membangun asrama tidak, menyelesaikan bangunan tidak. Udah dibangun orang, datang petantang. Kok di sini dibangun? Kok jauh kali? Baik, kalau ada model orang begini, membebaskan tanah tidak, bangun masjid tidak, menyumbang pikiran tidak, bercakap petantang-petanteng, masukkan ke karung, campakkan ke laut. Saudara, mak banyak kali udah dicampakkan nih Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz dari tadi nengok ke sana? Nengok jam tuh, belum juga lagi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya senang sekali mendengar
walaupun belum full day penuh, belum formal, tapi Bapak Ibu tetap mensupport anak-anak untuk menyetor hafalan Quran. Jangan berpikir ideal. Saya baru mengirim anak saya ke Islamic Center Hijr Ismail. Kalau sudah ada asramanya, sudah ada kelasnya, sudah ada ijazah formal. Jangan berpikir ideal. Kalau sekarang untuk store aja dulu. Anak-anak menghafal di rumah. Nanti petang sore bawa dia kemari menyetorkan hafalan. Nanti acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, halal bihalal, buat acara lomba tahfiz Quran. Sehingga dalam acara tidak hanya sekedar tabligh akbar, tidak hanya sekedar rebana, zikir, sholawatan, tapi ada acara lomba tahfiz Quran, memotivasi anak-anak, insya Allah. Tolong panitia, kertas-kertas yang sudah ada tuh minta bawa ke depan, kita jawab. Nah, nanti sambil berjalan supaya tak putus nanti dengan sholat sunat isyraq. Habis sholat sunat isyraq itu kabarnya nanti ada acara makan bersama sarapan di rumah masing-masing. Ini Ustadz Somad nih PHP ini, memberi harapan palsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ibu yang mengandung anak, membesarkan anak, menyusukan anak, melahirkan anak, meregang nyawa, apalah yang bisa dikasihkan anak untuk ibu? Gajinya pun diambil bininya, mobil dibelinya, dipakai mertuanya, rumah dibangunnya besar, bukan ibu megang kuncinya, bininya megang, mertuanya yang datang, ipar-iparnya yang datang. Ibu dapat apa? Tapi ibu dapat tiap hari dapat 2 juz. Anak yang hafal Quran di satu hari menghafal 2 juz. 1 bulan hatam 2 kali, 1 tahun hatam 24 kali. Itulah ibu yang paling beruntung melahirkan para penghafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua penghafal Quran, insyaallah. Dakwakan dia. Emak saya dulu waktu saya SD memasakkan pulut kuning, dikasihnya pakai kunyit, di atas itu dikasihnya kelapa, diparutnya, dimasaknya pakai gula merah, dikasihnya kelapa ke atas, diserahkannya lah saya ke guru mengaji. Dia tahu ada guru mengaji di pondok pesantren Darul Ulum, juara 1 tahun 86 musabaqah di Makkah Al-Mukarramah. Rupanya mak saya ini mengikuti berita, walaupun waktu itu belum ada google.com. Datang dia ke ustadz itu, dibawanya saya kelas 4 SD. Orang Melayu kalau udah menyerahkan anak pakai pulut kuning itu artinya menjadi anak angkat. Ustadz, kuserahkan anak ini ke ustadz, didiklah dia membaca Quran. Untungnya ustadz itu menerima. Coba kalau ditolaknya, diterimanya lah saya sebagai muridnya. Kemana-mana saya pergi dibawanya. Sampai hari ini silaturahim itu tersambung. Walaupun mak saya sudah meninggal, setiap tahun 2 kali saya datangi guru saya itu, karena beliau jadi guru di Brunei Darussalam. Serahkan anak kita ke guru agama supaya apa? Didoakannya, dibimbingnya baca Quran. Datang kemari, jumpai imam, jumpai para penghafal Quran ini. Ini yang membimbing di sini hafal Quran semua. Apa? Coba tengok. Penghafal-penghafal Quran yang di sini nih, ibu bisa bedakan dari pecinya. Coba tengok peci imam. Itu kalau begitu bentuknya, itu di dalamnya itu 30 juz. Kalau yang begini, ini juz 30. Ustadz, ini anak saya, tolong bimbing, perhatikan, doakan. Begitu menyerahkan ke guru mengaji. Ini banyak orang sekarang tak tahu macam mana menyerahkan anak ke guru mengaji. Yang tahu dia bayar uang sekolah. Guru bukan karyawan perusahaan. Guru tak bisa dibayar. Guru itu adalah orang yang mengajar, membimbing anak-anak kita supaya selamat dunia, selamat akhirat, supaya anak kita ini tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam takut lupa pula, tadi malam ada yang ngasih kertas, sekalian masukkan kertasnya di sini. Apakah godaan cobaan sebelum menikah maupun sesudah menikah? Apakah godaan dan cobaan sebelum menikah
maupun mana? Apa pertanyaannya? Apakah godaan dan cobaan sebelum menikah? Sebelum menikah menengok anak gadis orang. Kalau udah menikah menengok bini orang. Banyak orang-orang yang berselingkuh, waktu ditanya, kenapa kau berselingkuh? Apa jawaban dia? Lebih berselera menengok bini orang daripada bini sendiri. Ini penyakit ini. Ini penyakit psikologis. Itulah kenapa perempuan disuruh menutup wajahnya. Jangan ejek perempuan bercadar. Kenapa? Karena bercadar itu sunnah. Tapi yang tak bercadar pun tidak apa-apa, bukan berarti dosa haram. Karena kalau bercadar wajib berarti tak bercadar haram. Bercadar, yang mau bercadar silakan, yang tak mau bercadar ya tak apa-apa. Tapi jangan bersolek berlebih-lebihan di muka laki orang. Ini banyak orang bersolek ini kan untuk laki orang, untuk laki dia macam hantu. Apakah godaan setelah menikah? Kalau engkau jumpa perempuan di tepi jalan, engkau tertarik melihat dia, pulanglah ke rumah. Pesan Sayyidina Ali. Kalau kau nampak perempuan di tepi jalan, tertarik melihat dia, pulanglah ke rumah. Karena apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku. Bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yastati' man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', kalau tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm. Banyak puasa sunat. Fa innahu lahu wija, karena itu obat. Karena kalau makan, apalagi Pulau Kundur makanannya enak, makan sotong, makan cumi, makan kepiting, makan udang, libido seksual naik. Tapi kalau dia puasa sunat, tak ada bebini, banyak puasa sunat. Cantik pun perempuan itu tak nampak. Bro, ada cewek cantik, tak nampak, udah aku udah mau mati sudah. Maka suruh puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak yang sudah akil balik, kewajiban kita sebagai orang tua ini 3. Pertama, ayyusammihi bi ismi khairin, kasih nama yang bagus-bagus. Yang kedua, ayyu'allamahul kitaba idza aqala, ajarkan baca kitab, masukkan sekolah. Yang ketiga, ayyuzawwijahu, nikahkan.